aplikasikan di kelas. Jadi ini ada 2 versi yang sudah saya buat, tapi materinya sama. Dan di sini saya mengambil materinya berhubungan dengan materi seni rupa itu gambar ilustrasi. Jadi itu sudah pernah kita share atau kita lihat pada pertemuan yang pertama. Nah di sini saya mungkin mengulang kembali infonya bahwa dengan aplikasi Lumi ini kita bisa menggunakan beberapa media tambahan yang lebih memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Perlu menggunakan link YouTube, kemudian share ke anak, itu kan langsung hanya satu link. Tapi dalam Lumi ini kita bisa menggabungkan beberapa metode atau media pembelajaran yang menarik. Misalnya kita bisa menggunakan link YouTube, kita bisa menggunakan Word, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kita gabungkan dalam satu ini. Jadi ketika kita share link ini, kita hanya menggunakan satu rumah, tapi bisa menggunakan berbagai jenis link pembelajaran dari YouTube, dari Word, atau dari puisi itu juga bisa, kemudian digabungkan dalam satu rumah yang disebut dengan rumah. Itu kalau berhubungan repot. Tapi kalau mau secara manual itu juga bisa. Jadi di sini disediakan bentuk media pembelajaran di mana Bapak Ibu bisa menyusun sendiri. Nah, mungkin kalau Bapak saya memperlihatkan secara umum dulu, Bapak Ibu ya, kita nanti lakukannya secara perlahan nanti secara bersamaan. Jadi sekarang pengenalan dari bentuk dan jenis aplikasi Lumi serta konten yang sudah ada dalam Lumi ini sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah membuka ataupun mendownload ataupun membuka link dari aplikasi Lumi ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini kebetulan saya pakai yang offline karena memang pelatihannya sudah dari bulan September ke Oktober, jadi dia sudah ada WhatsApp. Kalau yang aplikasi yang online saya, jadi alhamdulillahnya dengan aplikasi yang offline ini kita bisa menggunakan dari WhatsApp. Karena kalau yang tidak berbayar atau gratis itu dia menggunakan waktu itu diberikan dalam waktu sekitar 1 bulan. Sisanya tidak bisa digunakan dalam proses. Kalau untuk konten kita masih bisa menggunakannya, tapi kalau untuk mengedit atau membuat tidak bisa. Tapi alternatif lainnya adalah kita bisa menggunakan yang offline. Jadi kalau yang offline download, kemudian kita bisa menggunakan tanpa terkendala harus berbayar. Nah, ini keuntungannya yang offline. Kebetulan sebelum Lumi saya expired kemarin, alhamdulillahnya saya pernah sempat download yang offline, jadi masih disimpan. Nah ini mungkin salah satu bentuk dari tugas yang sudah pernah saya buat dan sudah pernah saya terapkan di kelas. Ini tampilan ketika Bapak Ibu mau mengedit atau membuat konten yang ada dalam Lumi ini. Nah di sini bisa Bapak Ibu lihat di halaman yang digunakan dalam konten Lumi ini, saya menggunakan ada 11 halaman. Nah di sini terlihat ada halaman 1 sampai halaman 11. Nah dari 11 halaman ini saya menggunakan beberapa konten yang berbeda-beda. Maksudnya nanti supaya apa yang kita mau terapkan, apa yang mau kita coba aplikasikan kepada pembelajaran di kelas itu nanti bisa lebih bervariatif. Nah, mungkin selanjutnya saya memperlihatkan contoh dari 11 tampilan gerakan masing-masing. Ini ada tampilan untuk ya, ada Pak Topik hadir, ada Pak Aris juga hadir, Ustaz Fadil juga hadir. Membuat dulu tulisan, gambar atau media-medianya. Jadi Bapak Ibu bisa download yang disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Kebetulan ini saya download yang sesuai dengan materi saya. Nah di sini muncul gambar ilustrasi yang menerangkan bahwa materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik itu adalah materi menggambar ilustrasi.
Nah, ini halaman yang pertama. Halaman kedua itu kita lanjut ke identitas. Nah, ini hanya berupa teks. Jika pada halaman pertama itu tadi berhubungan dengan kontennya image. Nah, sekarang kita hanya menggunakan kontennya adalah teks. Itu sebagai identitas bagi mata pelajaran yang bertemu mampu. Kemudian lanjut di halaman 3. Nah, di sini saya memasukkan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini tidak saya buat. Jadi saya cuma mengambil dari YouTube. Link YouTube kita sambil kemudian kita masukkan ke dalam rumah learning. Otomatis kalau kita menggunakan link YouTube berarti harus semuanya online, kecuali kita nanti download video yang sudah kita masukkan. Ini contoh videonya, ini sudah ada di sini, jadi tinggal klik ketika pas tadi mau mengaksesnya. Nah, kemudian di halaman 4 saya masukkan kembali teks sebagai info tambahan dari video yang sudah ditonton oleh peserta didik. Jadi setelah pelajaran kita masukkan kembali teks tambahan atau info pendukung dari materi yang sudah diajarkan. Halaman 5 kita masukkan assessment. Nah, di sini kita menggunakan tulis mengisi kata atau fill in the blank. Nah, di sini peserta didik dapat mengisi jawaban sesuai dengan keyword yang digunakan. Jadi peserta didik bisa diarahkan menggunakan kata kunci yang Bapak Ibu gunakan. Misalnya kalau isiannya menggunakan jawaban yang sesuai dengan prosedur Bapak Ibu, misalnya ini jawabannya huruf besar semua, berarti kalau peserta didiknya tidak menggunakan sesuai prosedur, sistem akan menganggap salah walaupun jawabannya benar. Jadi misalnya kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare misalnya. Kita coba ya. Nah, ini di sini saya menggunakan semuanya tulisannya adalah bahasa. Nah, kita coba cek jawabannya. Jadi peserta didik juga bisa mengecek jawaban mereka apakah benar atau salah. Kita cek di sana. Nah, di sini salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan prosedur yang Bapak Ibu terapkan ini aplikasi ini. Kemudian peserta didik juga dapat mengecek apakah jawaban yang mereka buat atau mereka tulis itu sesuai atau jawabannya benar atau tidak benar, dan mereka bisa mengulang dengan mengecek atau mengklik tanda pertanyaan. Untuk poin penilaiannya nanti di halaman terakhir itu nanti akan berkurang, jadi tidak sama dengan peserta didik yang langsung menerapkan jawabannya secara benar. Jadi keunggulan aplikasi ini nanti di akhir ada format penilaian secara otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak usah menilai lagi. Jadi progres dari peserta didik, misalnya video yang di halaman 3 tadi, apakah peserta didik itu menonton secara full atau tidak, itu progresnya kelihatan. Kemudian di halaman 4 misalnya bisa melihat info yang sudah Bapak Ibu terapkan di aplikasi ini secara full atau tidak. Kemudian di halaman 6 itu saya memasukkan video kembali. Nah, di sini maksudnya menggunakan poin-poin penting atau ada yang dinamakan dengan bagian inti dari pembelajaran yang Bapak Ibu mau fokuskan. Jadi di sini terlihat ada poin-poin atau titik-titik. Di sini saya kliknya misalnya tiap kita membaca buku. Di halaman 3 itu tidak ada info begini. Tapi ketika di halaman 5 misalnya video pembelajarannya menerangkan tentang materi jenis gambar ilustrasi. Nah, ketika terdapat poin
video tersebut, itu nanti akan muncul keterangannya. Jadi keunggulannya adalah ketika Bapak Ibu nonton atau peserta didik nonton video pembelajarannya, akan muncul langsung keterangannya. Oh, ini adalah jenis dari gambar ilustrasi yang diterangkan oleh video pembelajaran pada link YouTube yang ditonton. Jadi ini akan lebih memperjelas materi pembelajaran yang Bapak Ibu akan sampaikan kepada peserta didik. Kemudian kita lanjut di halaman 7. Ini masih kontennya berupa teks. Di halaman itu berhubungan dengan asesmen kembali. Ini sama dengan asesmen harusnya berhubungan. Jadi kalau lebih cocok kita misalnya pembelajaran IPA. Jadi gambarnya berhubungan dengan materi-materi IPA. Lebih menarik itu akan memotivasi sedikit dalam kita menggunakan asesmen kembali. Di sini saya ambil kontennya adalah versi 1. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan formatnya seperti Google Form. Jadi kalau misalnya ada soal yang sudah pernah dibuat di Google Form, ini tinggal di copy di sini. Jadi mirip, cuma bedanya adalah di sini peserta didik dapat mengecek kembali. Kalaupun di Google Form bisa mengecek, tapi di sini Bapak Ibu juga bisa membaginya. Misalnya beberapa poin-poin tertentu dalam gambar, video, ataupun tulisan. Kalau di Google Form nggak bisa di YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di sini bisa. Jadi video kita bisa gunakan dalam assessment atau soal untuk pembelajaran. Kemudian halaman terakhir kita gunakan atau kita bisa melihat ini adalah progres. Nah di sini kalau misalnya Bapak Ibu memberikan pembelajaran mengenai aplikasi Zoom ini, kemudian peserta didik mempelajari materinya sesuai dengan konten-konten yang sudah diberikan, apakah yang dilaksanakan peserta didik itu sudah maksimal atau mereka hanya mengklik. Kan ada juga peserta didik yang coba dibuka halaman 5, kalian tonton video, ternyata mereka tidak menonton atau membuka secara maksimal. Mereka membuka tapi tidak melihat atau menonton secara maksimal. Atau mereka betul itu juga baca. Kemudian kalau misalnya ada link-link pembelajaran misalnya, mereka hanya membuka tapi tidak melihat secara utuh atau secara keseluruhan. Itu juga nanti akan kebaca di progresnya. Nah di sini kelihatan ada total skor dari kuis yang sudah mereka jawab, poinnya muncul. Ada progres, misalnya ada link pembelajaran yang mereka lihat, mereka baca tapi tidak maksimal, ataupun interaksi kegiatan itu berurutan atau tidak, atau mereka melompat dari konten yang kedua sampai ke konten kelima langsung. Itu nanti akan muncul di sini per orang. Jadi kita bisa mengeceknya dalam handphone mereka masing-masing. Aplikasi kita kemarin kita pakai aplikasi belajar PDN. Itu akan terlihat bersama anak yang sedang mengerjakan sisi pakaian sudah deh. Terlihatnya di handphone mereka. Kita kalau kita bisa, tapi kita harus ada pengaturan dulu di laptop. Jadi istilahnya itu adalah tempat kerja mereka yang berkaitan. Jawabannya harus kita buat perintah dulu ya, akan dibentuk ya. Isi dengan menggunakan huruf kapital ya, jelas ini. Oke, saya tadi konten tadi mereka bikin sendiri. Oke, soal-soal geografi, apa instruksinya harus jelas banget ya. Anak-anak sekarang itu kan mereka nggak bisa kecil, nah itu sebenarnya harus jelas ya. Tadi misalnya harus huruf kecil, atau jenisnya huruf besar, nggak mau juga sistemnya. Oke, dari yang paling aman memang menggunakan
sebagai pembelajaran untuk peserta didik, peserta didik yang fokus ketika kita menyampaikan instruksinya, mereka nanti akan ketika mereka melaksanakan atau melakukan kesalahan seperti ini, Pak, kenapa ini saya salah? Karena saya sudah menjawab dengan benar. Jadi mereka berliterasi kembali, mereka mencari jawaban yang bertemui. Nah, pada akhirnya ketika kita menyampaikan, kalian mendengarkan nggak instruksi yang sudah disampaikan sebelum ini? Oh iya, jadi itulah intinya. Jadi kita menuntut atau mengarahkan peserta didik itu untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Gimana sih ini apa namanya detail instruksinya? Bisa kita tulis, jadi kita lanjut ya. Jadi itu hasil dari pangkat yang sudah kita buat. Jawabannya tidak muncul, tapi hanya konten benar. Kalau benar itu dia bertanggung jawab, kalau dia salah ada gaji. Ya, demikian Ini nggak muncul jawabannya. komunitas belajar Bukan jawaban dari soalnya, tapi jawaban benar atau salah saja. Oke, jadi sampai Poinnya nanti di progresnya berbeda. Jadi kalau mereka salam istilahnya ada tinggal itu bisa saja komunitas langsung di belajar sistemnya 9. berkurang poinnya. Jadi dari poin ini kita juga bisa langsung menilai Bapak Ibu. Misalnya yang 73%, itu bisa kita kategorikan saja nilainya langsung 73. Jadi dia sudah langsung sistemnya menganalisis nilainya semua. Jadi kalau dia maksimal, misalnya muncul di 100%, kemudian 15/15. Tapi kalau dia tidak maksimal, nanti akan muncul seperti ini. Kalau satu jadi Otomatis. ketika dia mencoba sekali benar, mencoba 2 kali atau 3 kali baru benar, itu juga sistem ya. Sistem langsung. Cuma kita masih skor ya. Skor punya Dari